2 minggu bekerja di Kamboja, Soleh pulang tinggal nama tanpa. Soleh Darmawan, pria asal Bekasi, jadi korban tindak. 12 orang ini sudah ada yang berperan sebagai koordinator di Indonesia dan juga Kamboja, lalu ada juga yang berperan sebagai penghubung. Koordinator yang di Indonesia itu bernama Septian, terus yang bertugas untuk melayani di Kamboja, rumah sakit dan menjemput para korban itu bernama Lukman. Di antara para tersangka juga ada yang berasal dari kalangan penegak hukum, yaitu oknum polisi yang berinisial Aibda M, serta oknum imigrasi. Nah, mereka ini saling bekerja sama untuk meloloskan setiap Atau TPPO di Kamboja. Ia meninggal secara misterius usai 2 minggu bekerja di negeri Angkor Wat tersebut. Aduh, ada lagi nih Pak Polisi yang terlibat dengan Thailand atau dibilangnya juga Malaysia gitu. Ternyata nanti dikirim ke negara yang lain. Makanya kalian itu harus hati-hati kalau misalnya mau cari kerjaan di luar negeri. Baru 2 minggu kerja di Kamboja, pulangnya meninggal dunia. Dan di sekujur tubuhnya ada hal yang tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Teruntuk sahabat-sahabatku yang ingin bekerja di negara orang harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kalian bekerja di negara orang lewat omongan orang atau lewat media sosial. Harus diteliti. Kamboja dan Indonesia tidak melakukan kerjasama ambil pekerja Indonesia. Tidak. Tetapi kadang-kadang orang yang mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan di Kamboja ini juga tidak kurang akal. Kadang-kadang mereka membohongi untuk diajak bekerja ke Malaysia ataupun ke negara lain. Maka dari itu sahabat-sahabatku semua, kalau ingin bekerja ke negara orang harus melalui PT resmi. Jangan sampai ikut omongan orang yang biasanya mereka akan mencari di pelosok-pelosok desa, yang dimana orang desa tersebut tidak tahu informasi sebenarnya tentang kerja di negara orang. Dan inilah berita duka datang dari TKI Indonesia yang bekerja di Kamboja, pulang-pulangnya meninggal dunia. Ya Allah ya Rabbi, untuk sahabat-sahabatku perlu berhati-hati. Sudah banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Kamboja yang diperlakukan tidak baik-baik saja. Lebih-lebih bekerja dengan secara haram. Bekerja yang dimana kalau kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, dilarang dalam agama kita. Apalagi kalau kerja sebagai seorang judol. Namun anehnya ternyata di sebalik ini semua ada oknum-oknum orang Indonesia yang dimana memang sengaja mencari orang Indonesia untuk dipekerjakan sebagai admin judol. Seperti apa beritanya? Kita langsung simak dan kita reaction bersama-sama. Video ini sebagai informasi dan mudah-mudahan dari informasi ini sahabat-sahabatku semua terbantu agar tidak sembarangan bekerja di negara orang. Apalagi kalau bekerja di negara yang dimana Indonesia tidak melakukan kerjasama. Ini sangat berbahaya, resikonya sangat besar. Pastinya nanti kalian di sana akan menjadi ilegal. Kalau sudah menjadi ilegal tentunya kalian tidak merasakan kenyamanan di negara tersebut. Aduh, ada lagi nih Pak Polisi yang terlibat dengan sindikat pedang ke Kamboja. Jadi 12 tersangka ini udah ditangkap teman-teman. Salah satunya adalah polisi. Nah, katanya sih polisi ini tidak terlibat dengan ini, tetapi dia itu menutup-nutupi kasus, teman-teman, menghalang-halangi penyelidikan. Ya kita masyarakat Indonesia mah nggak heran sih, apa sih yang nggak ada keterkaitannya dengan oknum-oknum polisi, ha? Ini teman-teman, itu tujuannya adalah memperjualbelikan organ-organ tubuh. Jadi ada juga orang Indonesia sendiri yang mana menampung orang-orangnya dulu ini ya. Biasanya itu akan diiming-iming dulu gaji yang gede atau misalnya diiming-iming kerja di negara lain nih, misalnya kayak Thailand atau dibilangnya juga Malaysia gitu. Ternyata nanti dikirim ke negara yang lain.
Makanya kalian itu harus hati-hati kalau misalnya mau cari kerjaan di luar negeri. Jangan pernah kalian itu berangkat secara unprocedural. Jadi harus benar-benar cari PT Setuju, Kak. yang udah ada daftar-daftar namanya itu di KP2MI. Kalian buka aja websitenya mereka. Itu semuanya di situ daftar-daftarnya ada yang udah bekerja sama dengan KP2MI. Jangan kalian itu cari-cari informasi PT itu dari orang-orang atau oknum-oknum yang Betul. ngakunya sponsor-sponsor atau calo-calo, karena podowai itu sponsor sama calo. Sekali lagi cari informasi PT-PT yang benar itu atau P3MI atau melalui daftar website KP2MI. Perwakilan KP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu ada di setiap kota-kota, teman-teman. Ya, di Sulawesi ada, di Sumatera ada, ya, di Jawa juga ada, di Jakarta juga ada, di Bali juga ada di setiap kota tuh. Kalian pakai smartphone kalian itu untuk cari, ya, BP3MI atau BP2NTKI, kayak gitu. Ada semua kantor-kantornya, guys. Ya, kalian cari informasinya PT-PT yang benar itu yang mana, baru datangi PT-nya, daftar, cari lowongan kerja, kayak gitu. Jangan sampai kalian nekat mencari kerjaan dengan cara-cara yang dilakukan oleh para tersangka ini, terus akhirnya kalian wallahualam nggak tahu akan menjadi apa. Karena tersangka-tersangka ini itu tujuannya adalah mengambil isi-isi badan kalian terus dijual. Tapi inti dari informasi ini adalah tolong sebarkan ke teman-teman kalian, sanak saudara kalian, sampai ke pelosok-pelosok daerah, ya. Jangan pernah menerima pekerjaan kalau kalian mau ke luar negeri di negara-negara yang saat ini sudah dilarang keras. Yang pertama, Kamboja. Yang kedua, Vietnam. Yang ketiga, Myanmar. Yang keempat, Thailand. Dan juga satu nih, ya, Makau. Makau juga itu tidak ada pengiriman pekerja migran Indonesia ke sana, ya. Jadi kudu hati-hati kalian kalau misalnya dapat tawaran kerjaan ke negara-negara tersebut. Tetapi ada juga satu negara yang menjadi modus para pelaku TPPO ini untuk menipu para korbannya. Yang mana mereka menawarkan untuk bekerja di Malaysia, tapi bekerjanya ini betul-betul secara unprocedural, teman-teman, ya. Padahal mereka nantinya akan dikirim ke negara-negara yang ini, negara-negara 4 yang terlarang ini, ya. Jadi kudu hati-hati juga. Ingat, PT-nya harus jelas dan harus terdaftar dan terkoneksi dengan KP2MI. Dari kemarin saya buat VT edukasi-edukasi seperti ini, berharap para penegak hukum termasuk juga orang-orang imigrasi itu bergerak untuk menghalangi praktek-praktek kayak gini. Kan mereka semuanya langsung berhadapan, ya, sama orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri. Ternyata bagian dari sindikat juga semuanya. Orang imigrasi juga ada dalam tersangka ini, ya. Salah satu oknum kepolisian juga ada di sini. Adalah negara kita ini kayak mana, ya Allah. Rakyatnya mau makmur, rakyatnya mau aman, ya Allah. Apa yang dikatakan oleh kakaknya ini sangat benar. Punya handphone harus mencari informasi sebenarnya. Jangan ikuti kata orang, jangan ikuti para calo. Apalagi mereka menjanjikan gaji besar. Tidak perlu cara-cara yang sulit, cukup paspor aja. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Jadi saran saya juga sama seperti apa yang disarankan oleh kakaknya. Lihat informasi di BP2MI, yang dimana kalian bisa melihat PT-PT resmi yang sudah bekerja sama. Jadi kalian bisa datang langsung ke PT-nya, bukan lewat mulut orang. Kalau lewat mulut orang, nanti ujung-ujungnya kalian bisa ditipu. Dan kalau sudah ditipu di negara orang, itu memang akan susah. Bisa-bisa anggota tubuh kalian dihilangkan juga. Ya, karena sudah sering kasus seperti ini terjadi. Jadi para sahabatku semua, tolong kalau mau bekerja di negara orang harus waspada. Misal kata ada yang memberikan tawaran untuk bekerja di Malaysia. Kalau lewat mulut orang, jangan mau. Bisa-bisa kalian bukan ke Malaysia, tapi entah ke negara lain. Yang dimana bisa-bisa kalian di sana memang sengaja dijual. Awas ya, ini sangat bahaya sekali. Dan mirisnya lagi, kenapa sih orang Indonesia sendiri lagi-lagi pelakunya? Mungkin kalau tidak ada oknum-oknum orang Indonesia yang disuruh mencari atau disuruh merekrut orang untuk bekerja di negara tersebut dengan cara ilegal, kemudian diperlakukan yang sangat-sangat tidak layak, tentunya
kasihan para sahabat kita yang bekerja di negara tersebut. Mereka itu ingin merantau, ya kan, ingin merubah nasib, tapi apalah daya, kadang-kadang ditipu oleh segelintir oknum-oknum orang Indonesia sendiri. Jadi saran saya untuk sahabatku semua, stop bekerja di negara orang kalau melalui lewat mulut orang. Dan inilah kisah yang benar-benar sangat-sangat duka. Karena apa? Jauh-jauh ingin merantau ke negara orang, ingin membahagiakan orang tua, ingin ekonomi berubah, tapi apalah daya, pulang-pulang tinggal nama. Dan ini sudah di reaction banyak sekali ya konten kreator dari Indonesia. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi supaya sahabat-sahabatku tidak salah informasi ketika ingin bekerja di negara orang. Awas sahabatku semua, hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan. Lagi rame banget berita orang Indonesia yang kerja di Kamboja dan berakhir tidak selamat dan mengenaskan. Padahal ya guys, pemerintah Indonesia itu udah selalu mengingatkan agar anak-anak muda Indonesia ini tidak mudah tergiur dengan iming-iming kerja di Kamboja dengan gaji yang banyak, gaji 2 digit. Jadi aku iseng lihat iklan pekerjaannya aja tuh udah aneh. Jadi siapa yang punya paspor terus bisa dibeliin tiket dan besoknya langsung berangkat tuh. Jadi kerja di luar negeri itu nggak semudah itu ya guys. Kalau kamu mau kerja di luar negara, prosesnya itu panjang. Contohnya di Malaysia, dulu tuh awal pengajuan visa kerja pertamaku, prosesnya itu hampir 1 bulan loh. Jadi bukan berarti ketika kita dapat offer dari company buat kerja di Malaysia contohnya, belum tentu tuh negara bisa nerima visa kerja kita. Apalagi yang udah berangkat ini ke Kamboja itu nggak ada asuransi kesehatan. Jangan berani buat tinggal di negara lain untuk bekerja dan tinggal tetap ya, tanpa asuransi kesehatan. Karena kalau udah sakit tuh Betul mahal sekali, Kak. guys biayanya. Dan yang ketiga, jangan mau paspor kita itu ditahan sama company atau majikan tempat kita bekerja. Karena mereka nggak punya hak buat nahan paspor kita, dan itu adalah identitas kita, nyawa kita selama kita tidak berada di negara Indonesia. Jadi hati-hati, jangan gampang tergiur sama pekerjaan yang tidak benar. Lebih baik stay dulu di Indonesia, sabar dulu. Keamanan adalah nomor 1. 2 minggu bekerja di Kamboja, Soleh pulang tinggal nama tanpa. Soleh Darmawan, pria asal Bekasi, jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Ia meninggal secara misterius usai 2 minggu bekerja di negeri Angkor Wat tersebut. Awalnya, Soleh dijanjikan pekerjaan sebagai chef di Thailand. Namun, kenyataannya ia justru diterbangkan ke Kamboja dan dipaksa bekerja sebagai admin judi online. Hanya 2 minggu setelah kepergiannya, keluarga mendapat kabar mengejutkan, Soleh telah meninggal dunia. Sebelumnya, keluarga sempat menerima panggilan dari nomor tak dikenal, sekitar 2 minggu setelah keberangkatan Soleh. Dalam panggilan singkat itu, ibunya diperlihatkan kondisi sang putra yang terkulai lemas di atas tempat tidur. Kabar duka yang datang tiba-tiba ini semakin mencurigakan setelah keluarga menerima surat kematian dari kedutaan besar, yang menyebutkan bahwa Soleh mengalami pendarahan pada sistem pencernaan. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah temuan bekas sayatan serta jahitan di pinggang Soleh. Dugaan pun mengarah pada perdagangan organ ilegal, bahwa ia telah disiksa hingga ginjalnya diambil secara paksa. Kasus ini menambah daftar panjang tragedi perdagangan manusia yang menimpa pekerja migran Indonesia. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, sementara keluarga Soleh hanya bisa menanti keadilan bagi almarhum. Jadi ada pemuda di Bekasi yang bilang sama orang tuanya mau kerja di Thailand tapi malah nyasar ke Kamboja dan pulang nggak bernyawa. Anak ini namanya Soleh dan baru berumur 24 tahun. Jadi guys, tanggal 18 Februari kemarin dia tuh berpamitan sama orang tuanya buat kerja di Thailand, bilangnya di perhotelan. Dan berangkatlah si Soleh ini kan, dan 4 hari setelah keberangkatan dia, tiba-tiba Soleh ini nggak bisa dihubungin sama keluarganya. Jadi komunikasi antara Soleh sama keluarganya tiba-tiba keputus dan keluarganya ini masih positif mikirnya ya udah mungkin lagi sibuk kerja. Tapi terus aja nggak ada kabar dan tiba-tiba tanggal 2 Maret kemarin ibunya ini dapat video call dari orang yang namanya Kevin. Dan Kevin ini ngasih tahu ke ibunya kalau ternyata Soleh ini bukan di Thailand, tapi Soleh itu ada di Kamboja. Dan di video call itu si Kevin nanya ke ibunya Soleh, "Bu, Soleh itu punya riwayat atau masalah kejiwaan nggak?" Dan ibunya Soleh bilang, "Enggak kok, anak saya baik-baik aja." Nah pas di video call itu Kevin nunjukin kondisi Soleh yang lagi duduk lemes di atas tempat tidur. Nah besokannya pas banget setelah video call itu tiba-tiba dikabarin kalau Soleh udah meninggal dunia. Butuh waktu sekitar 2 minggu buat balikin jasadnya Soleh ke Indonesia.
Indonesia. Dan di tanggal 15 Maret kemarin, jasad Soleh akhirnya sampai di rumah keluarganya. Dan yang bikin kagetnya lagi, pas dicek jasadnya, ternyata kayak ada bekas luka tusukan di pinggangnya Soleh. Akhirnya pihak keluarga cari-cari informasi dan ketahuan kalau Soleh itu ternyata kerja di Kamboja sebagai operator judai. Guys, ini pelajaran buat kita semua, terutama buat yang kemarin kemakan sama tren kabur aja dulu yang suka FOMO ikut-ikutan. Kerja di luar negeri boleh banget, tapi harus jelas, legal, dan diimbangin sama skill kalian. Semoga jangan sampai kedepannya ada korban kayak gini lagi. Saya baru saja membaca sebuah berita yang sangat mengenaskan dan mengerikan. Dan setelah baca berita tersebut, saya sedikit mengeluarkan air mata. Memang lebay, tapi ini bentuk kecintaan dan kepedulian saya yang sangat besar terhadap kondisi negeri ini. Jadi beritanya tuh tentang negara Kamboja yang kita tahu bahwasannya di sana perjudian sangat marak, tapi ternyata dalang dibalik maraknya perjudian yang terjadi di Kamboja adalah para pengusaha dan politikus yang berasal dari Indonesia. Menariknya, ini ternyata dimanfaatkan oleh pemerintah Kamboja untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sehingga ketika ada investor yang berasal dari Indonesia untuk membuka judi di Kamboja, pemerintah Kamboja mensyaratkan agar mereka tidak hanya membuka judi udara atau online, tapi juga disyaratkan harus memiliki kantor kasino darat atau judi offline. Banyak sekali akhir-akhir ini migrasi WNI ke Kamboja. Dan ternyata, itu mereka lakukan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan judi yang sudah dibuat di sana. Dan ada yang lebih ironi, ketika pemerintah Kamboja sendiri sangat melarang keras untuk warganya bermain judi. Jadi sangat-sangat dilarang. Karena mereka sadar bahwa mereka masih miskin, negara mereka masih kecil, sehingga kalau mereka kemudian memainkan judi online maupun offline, itu akan menyengsarakan negaranya, itu akan menyiksa baik jiwa maupun raga orang-orang atau warga negara Kamboja. Nah, maka dengan senang hati ketika ada investor yang datang dari Indonesia, pemerintah Kamboja sangat-sangat terbuka. Dan mereka melarang para investor ini untuk menargetkan pasar warga Kamboja. Tapi yang mereka targetkan adalah warga Indonesia itu sendiri. Nah, yang menjadi poinnya adalah oleh negara seperti Kamboja saja, kita masih dijadikan objek, kita masih dijadikan bahan, kita masih dijadikan sebagai korban. Bayangkan bagaimana kita mau bertarung melawan Tiongkok, bagaimana kita mau bertarung melawan Amerika kalau menghadapi politikus dan pengusaha Indonesia yang kemudian melakukan usaha judi di Kamboja saja. Kita tidak mampu, pemerintah kita tidak sanggup. Apa yang kemudian kita harapkan untuk melawan Tiongkok, Amerika, dan negara-negara besar lainnya? Lawan Kamboja aja dulu lah. Ini buat siapapun di luar sana ya, kalau kalian diiming-imingi dengan gaji besar untuk kerja di Thailand, Vietnam, Kamboja, itu jangan mau coy. Jangan mau. Di tengah perjalanan udah pasti kalian tuh diculik anjir, itu udah pasti. Kasus kayak gini tuh udah banyak, tapi kalian kenapa sih? Kenapa masih mau gitu loh? Kenapa masih mau pergi diam-diam bahkan secara ilegal? Pergi diam-diam, giliran pulang aja minta tolong. Ini kan kebiasaan banget. Kenapa? Karena kalian tuh batu. Udah dibilang jangan pergi ya jangan. Kalau kalian tetap kekeh pergi nih, cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian MD, ginjal kalian dijual. Yang kedua, udah pasti jadi admin judai anjir. Itu udah pasti. Dan gue sangat berharap nih, semoga aja Soleh ini adalah korban yang terakhir dan gak akan pernah ada korban lagi. Kenapa? Karena gue gak mau ada yang begini-gini lagi, men. Kasian cowok, sumpah. Apalagi ini si Ade sama Seri, lu keterlaluan banget sih. Ini orang harus dicari coy. Pemuda asal kota Bekasi, Jawa Barat bernama Soleh Darmawan, 24 tahun, meninggal dunia di Kamboja. Soleh diduga kata ibu korban, Diana 43 tahun. Saat ditemui di kediamannya di Jalan Swadaya, Kampung 2, RT 001 RW 021 Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis 27 Maret tahun 2025. Diana menjelaskan,
Anaknya bekerja di Kamboja, berawal dari tawaran dari sebuah yayasan pencari kerja yang berkantor di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pertengahan Februari tahun 2025. Saat itu, Soleh dijanjikan bekerja di bidang perhotelan di Thailand. Kebetulan, Soleh yang lama berkecimpung di dunia perhotelan akhirnya tertarik dengan tawaran tersebut. Akhirnya, Soleh mendatangi kantor yayasan tersebut ditemani seorang perempuan berinisial S pada 17 Februari tahun 2025. Saat bertemu pihak yayasan, Soleh pun bersepakat untuk bekerja di Thailand. Diana tiba-tiba dihubungi seorang pria bernama Kevin dalam panggilan video atau video call pada 2 Maret tahun 2025 malam. Kala itu, Kevin mengabarkan bahwa putranya tengah berada di Kamboja. Dalam komunikasi ini, Kevin juga menanyakan riwayat kejiwaan Soleh ke Diana. Ya, saya ngebantah. Emang anak saya nggak ada riwayat kejiwaan? Gitu, jelas Diana. Di tengah percakapan tersebut, Diana terkejut ketika kamera video call menunjukkan Soleh tengah duduk terkulai di atas tempat tidur. Ia pun berulang kali memanggil putranya, tetapi Soleh sama sekali tak meresponsnya. Dia kan, saya panggil, Soleh, ini Mamat. Dia sudah nggak bisa jawab, ungkap Diana kembali meneteskan air matanya. Setelah itu, percakapan keduanya pun berakhir. Pada 3 Maret tahun 2025 pagi, Kevin kembali menghubunginya. Ia mengabarkan bahwa putranya telah meninggal dunia. Jujur, dengan berita yang seperti ini, saya sebagai seorang TKI, sebagai seorang perantau, merasa amat sedih apabila ada saudara kita yang jauh-jauh ingin merubah nasibnya, tetapi apalah daya ditipu oleh orang kita sendiri, dan pada akhirnya meninggal dunia. Dijanjikan kerja di Thailand, katanya menjadi seorang juru masak, tapi apalah daya, justru diterbangkan ke Kamboja, yang dimana setelah sampai di Kamboja 2 minggu, almarhum ini diperlakukan tidak dengan layaknya manusia. Sampai-sampai anggota tubuhnya itu, ya Allah ya Robbi, hilang. Tentunya hal seperti ini membuat para perantau, khususnya dari Indonesia, sangat terpukul. Bahkan mungkin perantau dari luar negara manapun. Karena tujuan merantau ingin merubah nasib, ingin merubah ekonomi. Dan beliau juga masih berumur sangat muda. Ini pesan penting buat sahabat-sahabatku semua. Apabila ingin merantau ke negara orang, jangan mudah percaya. Jangan mudah dijanjikan iming-iming gaji besar. Cukup modal paspor aja, udah kita berangkat. Enggak sulit, jangan. Daftar ke PT yang resmi, yang dimana sudah bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya Allah ya Rabbi, jujur saya sangat sedih sekali melihat berita yang seperti ini, sahabatku semua. Tentunya betapa terpukulnya hati orang tuanya ketika mendengar anaknya tahu-tahu sudah meninggal dunia. Baru 2 minggu berangkat bekerja, tapi apalah daya, pulang-pulang tinggal nama. Dari video ini, berita duka yang sangat mendalam ini, mari kita sebagai seorang warga negara Indonesia, tolonglah jangan saling menipu sesama bangsa sendiri. Tolong. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua, dimanapun sahabat-sahabatku berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.